Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Izin perkenalkan, nama saya Mukminan, saya dari program studi manajemen dengan NIM 220201010278. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS dengan mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial, yaitu Dinamika Hubungan Industrial di Indonesia, Polemik, Polemik Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2026. Sumber berita resmi yang digunakan. Studi kasus ini disusun berdasarkan liputan sejumlah media resmi Indonesia mengenai polemik penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026 dan aksi penolakan oleh Serikat Pekerja pada akhir Desember 2025, awal Januari 2026. Berikut adalah sumber berita yang terpercaya. Itu di sini ada CNN Indonesia, detik.com, kompas.com, dan kemenaker.go.id. Selanjutnya yaitu sektor bisnis dan industri yang terdampak. Kebijakan UMP bersifat lintas sektor, berlaku bagi seluruh pekerja formal di suatu wilayah. Namun pemberitaan menyoroti kesenjangan dampaknya pada beberapa sektor berikut. Yang pertama yaitu manufaktur. Industri padat karya di kawasan penyangga Bekasi Karawang menjadi pembanding karena upah minimumnya justru lebih tinggi dari UMP DKI Jakarta. Yang kedua yaitu jasa keuangan dan perkantoran. Pekerja kantor pusat perbankan dan jasa keuangan di Jakarta turut disoroti karena UMP dinilai tidak sebanding dengan skala bisnis di kawasan tersebut. Yang ketiga yaitu jasa dan retail perkantoran. Sektor jasa serta retail di DKI Jakarta terikat langsung pada UMP 2026 sebagai acuan upah minimum operasionalnya. Kemudian ada upah minimum dan kesejahteraan pekerja. Yang pertama yaitu penetapan UMP tahun 2026. Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP 2026 sebesar 5,7 juta sekian, naik menjadi 6,17% dari 5 juta 396.000 sekian, berlaku 1 Januari 2026 berdasarkan Kepgub DKI nomor 33 garis miring 2026 dengan indeks alfa 0,75 sesuai formula PP nomor 49 garis miring 2025. Untuk nomor 2 yaitu penolakan Serikat Pekerja. KSPI dan Partai Buruh menilai UMP tersebut di bawah kebutuhan hidup layak Jakarta versi survei BPS atau 5,89 juta dan lebih rendah dari UMK Bekasi atau Karawang. Untuk nomor tiganya itu aksi unjuk rasa besar. Sekitar 20.000 buruh dari KSPI, Partai Buruh, FSP Aspek, dan puluhan organisasi lain berunjuk rasa di kawasan Istana Merdeka pada tanggal 29 sampai 30 Desember 2025 menuntut revisi UMP menjadi 5,9 juta sampai dengan 6 juta rupiah. Kemudian hubungan tripartit pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Yang pertama, pemerintah Pemprov DKI Jakarta dan Kemnaker berperan sebagai regulator sekaligus mediator, menetapkan UMP melalui mekanisme formal yang melibatkan seluruh unsur. Yang kedua, pengusaha. Asosiasi pengusaha turut serta dalam pembahasan Dewan Pengupahan, mempertimbangkan kemampuan bayar dunia usaha dalam menyepakati indeks alfa yang digunakan. Yang ketiga yaitu pekerja atau serikat buruh. KSPI, Partai Buruh, dan FSP Aspek menyuarakan tuntutan upah layak sesuai KHL melalui jalur representasi serikat maupun aksi unjuk rasa. Untuk selanjutnya itu negosiasi kolektif dan landasan hukum ketenagakerjaan. Proses negosiasi kolektif yang pertama yaitu perundingan UMP dilakukan berkali-kali di Dewan
pengupahan sebelum angka final diumumkan, melibatkan wakil pengusaha dan buruh. Yang kedua, ketika hasil perundingan formal dinilai belum mengakomodasi tuntutan, serikat pekerja menempuh aksi unjuk rasa sebagai bentuk tekanan lanjutan. Yang ketiga, pemerintah daerah merespon dengan membuka ruang dialog lanjutan dan menawarkan kompensasi non-upah kepada pekerja. Selanjutnya, landasan hukum terkait. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, dasar hukum umum, hubungan kerja dan pengupahan. Yang kedua, PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan, mengatur formula baru penetapan gaji umum, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, menjamin hak berserikat dan berunding bagi pekerja. Yang keempat, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2026 penetapan besaran upah DKI Jakarta tahun 2026. Untuk selanjutnya itu ada dampak isu terhadap dunia usaha. Yang pertama, kenaikan beban biaya. Kenaikan UMP 6,17% menambah beban biaya tenaga kerja, khususnya bagi usaha padat karya dan UMKM dengan margin tipis. Yang kedua yaitu tekanan efisiensi operasional. Perusahaan berpotensi menempuh efisiensi biaya dan penyesuaian struktur tenaga kerja agar kenaikan upah tidak membebani daya saing. Yang ketiga yaitu beban kepatuhan administratif. Perusahaan wajib menyesuaikan sistem payroll dan struktur upah sebelum periode pembayaran gaji Januari 2026 agar tidak melanggar ketentuan. Dan yang keempat yaitu ketidakpastian iklim investasi. Dinamika protes dan negosiasi upah yang berulang tiap tahun turut menjadi pertimbangan pelaku usaha dalam perencanaan investasi jangka panjang. Selanjutnya ada dampak isu terhadap pekerja dan masyarakat. Yang pertama, kenaikan UMP membantu menjaga daya beli pekerja, meskipun dinilai belum menutup kesenjangan biaya hidup real di Jakarta. Yang kedua, kesenjangan upah antar wilayah dan memicu rasa ketidakadilan di kalangan pekerja formal ibu kota. Yang ketiga, aksi massa berskala besar berdampak pada aktivitas publik, lalu lintas dan keamanan, serta di kawasan pusat pemerintahan. Yang keempat yaitu dinamika ini turut membentuk persepsi publik terhadap iklim ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di ibu kota. Untuk selanjutnya yaitu strategi penyelesaian konflik yang ditempuh. Yang pertama yaitu dialog lanjutan di forum tripartit. Pemprov DKI Jakarta membuka ruang perundingan lanjutan di Dewan Pengupahan sebagai kanal utama negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua, kompensasi non-upah. Pemprov DKI menawarkan insentif pertambahan berupa subsidi transportasi publik, bantuan pangan, layanan kesehatan gratis, dan air bersih bersubsidi di Pamjaya. Yang ketiga yaitu transparansi metode perhitungan. Pemerintah menjelaskan secara terbuka formula dan indeks alfa yang digunakan untuk membangun kepercayaan seluruh pihak. Yang keempat, pengamanan aksi secara persuasif. Aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal unjuk rasa agar penyampaian aspirasi tetap berlangsung tertib. Untuk selanjutnya di sini ada rekomendasi solusi untuk hubungan industrial yang harmonis. Yang pertama itu memperkuat lembaga kerja sama bipartit di tingkat perusahaan agar dialog kerja berlangsung rutin, bukan hanya saat isu upah memuncak. Yang kedua yaitu menyelaraskan formula pengupahan dengan data kebutuhan hidup layak yang mutakhir dan disepakati bersama oleh pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Yang ketiga, mendorong penyelesaian melalui mediasi dan dialog sosial sebelum eskalasi ke aksi massa sesuai semangat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang keempat, meningkatkan literasi pengusaha maupun pekerja mengenai mekanisme formula pengupahan agar keputusan lebih mudah diterima kedua belah pihak. Yang keempat, memperluas skema kompensasi non-upah, transportasi, pangan, kesehatan sebagai pelengkap kebijakan upah minimum di kota-kota besar. Dan berikut adalah daftar pustakanya.
Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.